Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarkah anak-anak semua? Semoga semuanya selalu sehat. Jaga terus protokol kesehatan. Meskipun di rumah, tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai materi garis dan sudut bagian pertama. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah sebagai berikut. Jadi kita akan menganalisis hubungan antar sudut yang diakibatkan oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kemudian kita juga akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hubungan antar sudut yang diakibatkan oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Baiklah, kita mulai pembahasan pada hari ini mengenai hubungan antar sudut yang pertama. Hubungan antar sudut yang pertama ini yang akan kita bahas adalah yang pertama sudut saling berpenyiku, yang kedua adalah sudut saling berpelurus, dan yang ketiga adalah sudut saling bertolak belakang. Hubungan antar sudut yang pertama adalah sudut saling berpenyiku. Sudut saling berpenyiku adalah suatu keadaan di mana dua sudut atau beberapa sudut membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah segitiga siku-siku DAB yang terdiri dari sudut DAC dan sudut CAB. Maka bisa dituliskan dalam bentuk persamaan sudut DAC ditambah sudut CAB sama dengan 90 derajat. Sudut DAC adalah penyiku dari sudut CAB, begitupun sebaliknya. Nah, misalkan lagi ada contoh bentuk sudut siku-siku yang dibagi menjadi tiga bagian, ya, atau tiga sudut yang membentuk sudut siku-siku, terdiri dari A derajat, B derajat, dan C derajat. Maka bisa dituliskan dalam bentuk persamaan A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat sama dengan 90 derajat. Sebagai contoh, Ibu akan mengambil dari gambar yang sebelumnya. Nah, di gambar yang tadi, misalkan salah satu penyiku sudah diketahui, yaitu 55 derajat, kita harus mencari sudut yang belum diketahui. Pertama-tama kita buat dulu persamaannya. Sudut DAC ditambah sudut CAB sama dengan 90 derajat. Kemudian kita ganti misalkan sudut DAC dengan sudut B, sehingga menjadi bentuk B derajat ditambah 55 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan dikurangkan 55 derajat, kita gunakan persamaan linier satu variabel. Sehingga hasilnya B derajat sama dengan 55 derajat. Ada satu contoh lagi mengenai sudut berpenyiku. Perhatikan masih di gambar yang kedua ya, masih gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua di situ tertulis ada X derajat, kemudian 2X derajat, dan 2X derajat. Nah, kita harus menentukan besar dari X. Pertama-tama kita buat dulu persamaannya, sehingga menjadi bentuk seperti ini. X derajat ditambah 2X derajat ditambah 2X derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian jumlahkan variabelnya sehingga menjadi 5X derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ruas kiri dan kanan kita bagi dengan angka 5 karena koefisien dari variabel tersebut adalah 5, sehingga didapatkan harga X atau nilai X besar sudutnya adalah 18 derajat. Nah, itulah hubungan antar sudut yang pertama, yaitu sudut saling berpenyiku. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu sudut saling berpelurus. Sudut saling berpelurus adalah suatu keadaan di mana dua sudut atau beberapa sudut membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, terlihat pada gambar berikut ini, ada sudut lurus ABC yang terbagi dari sudut ABD dan sudut DBC. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk persamaan sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Atau misalkan kita ganti dengan sudut A derajat dan B derajat, maka bisa dituliskan A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ada sebuah sudut lurus yang terbagi menjadi tiga di gambar kedua. Di sini terdiri dari sudut ABE, kemudian sudut EBD, dan sudut DBC. Maka bisa dituliskan dalam bentuk persamaan, sama seperti tadi ya. Jadi sudutnya
ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Atau misalkan kita menggunakan nama A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada istilah pelurus ya. Untuk gambar pertama, di sini pelurus dari ABD itu adalah DBC atau sebaliknya gitu ya. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar kedua. Di situ ada tanda siku-siku dan sudut yang sudah diketahui yaitu 30 derajat. Kita akan menentukan sudut ABE. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama kita buat dulu persamaan seperti tadi. Sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan besar sudut yang sudah diketahui. Sudut ABE ditambah 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian dijumlahkan sudut yang sudah diketahui. Sudut ABD ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ruas kiri dan kanan kita kurangkan 120 derajat. Kita gunakan persamaan linier satu variabel, sehingga didapatkan sudut ABE sama dengan 60 derajat. Nah, itulah pembahasan dari hubungan antar sudut yang kedua, yaitu sudut saling berpelurus. Kita lanjutkan ke hubungan antar sudut yang ketiga, yaitu sudut saling bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis, kemudian terbentuklah beberapa sudut. Ibu beri nama sudut 1 sampai sudut 8. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sudut saling berpelurus, di mana besar sudutnya adalah 180 derajat. Ternyata di dalam gambar terdapat beberapa sudut yang saling berpelurus, yaitu pasangan sudut 1 dengan sudut 2, sudut 2 dengan sudut 3, sudut 3 dengan sudut 4, dan sudut 4 dengan sudut 1. Ataupun sudut 5 dengan sudut 6, sudut 6 dengan sudut 7, sudut 7 dengan sudut 8, dan sudut 8 dengan sudut 5 ya. Jadi itulah pasangan-pasangan yang sudut saling berpelurus. Kemudian ibu ambil contoh, misalkan sudut 1 110 derajat, sudut 2-nya itu 70 derajat, kan harus jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Kemudian besar sudut untuk sudut yang ketiganya berarti 110 derajat, dan sudut yang keempatnya yaitu 70 derajat. Nah, berdasarkan hasil daripada contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa ada pasangan besar sudut yang sama ya, yaitu sudut 1 dengan sudut 3, yaitu masing-masing 110 derajat, dan sudut 2 dengan sudut 4, yaitu masing-masing 70 derajat. Nah, pasangan dari sudut ini dinamakan dengan sudut saling bertolak belakang. Nah, untuk contoh sudut saling bertolak belakang yang lain adalah misalkan sudut 5 dengan sudut 7 dan sudut 6 dengan sudut 8. Ibu akan ambil satu contoh saja untuk soal mengenai sudut saling bertolak belakang ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini sama ya, ada dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Kemudian di sini ada yang sudah diketahui 80 derajat dan 2x ya. Kemudian 3y tambah 25 derajat dan 100 derajat. Kita harus menentukan besar sudut dari x dan y. Nah, pertama-tama kita akan mencari dulu besar sudut x. Kita buat persamaan ya. Di sini karena 80 derajat dengan 2x itu saling bertolak belakang, maka 2x itu bernilai sama dengan sudut 80 derajat. Sehingga kita bisa membuat persamaan menjadi 2x sama dengan 80 derajat. Kemudian kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 2, sehingga menghasilkan x sama dengan 40 derajat. Kemudian kita akan mencari nilai y. Nah, perhatikan masih di gambar yang tadi ya. Di sini bisa kita buat persamaan sama seperti tadi, berarti 3y ditambah 25 derajat itu nilainya sama dengan 100 derajat ya. Kita akan buat persamaan 3y ditambah 25 derajat sama dengan 100 derajat. Kemudian kiri dan kanan kita kurangkan dengan 25 derajat. Kita gunakan konsep dari persamaan linear satu variabel. Kemudian 3y sama dengan
hasil pengurangan ya menjadi 75 derajat. Kiri kanan kita bagi dengan 3 sehingga menghasilkan Y sama dengan 25 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 40 derajat dan nilai Y sama dengan 25 derajat. Nah, itulah hubungan antar sudut yang sudah kita pelajari. Bagaimana semuanya? Mudah-mudahan bisa memahami ya. Nah, jadi ada 3 yang hari ini sudah kita bahas. Yang pertama adalah sudut saling berpeniku, yaitu suatu keadaan di mana dua sudut atau beberapa sudut membentuk sudut siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sudut saling berpelurus, di mana suatu keadaan dua sudut atau beberapa sudut membentuk sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Dan satu lagi adalah sudut saling bertolak belakang yang besar sudutnya adalah sama ya. Nah, untuk tugas di rumah, tugas mandiri, silahkan boleh dicatat dulu ya. Ini adalah tugasnya. Semoga anak-anak bisa lancar mengerjakan tugasnya, bisa bertanya pada guru atau bisa mencari di buku referensi buku paket matematika ya. Sekian saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya.